Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dasar Al-Quran tentang wudu itu surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi Al-Ma'idah itu artinya hidangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Satu ayat itu setengah halaman. Ini dalil secara Al-Quran tentang wudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian hendak akan melakukan salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kakimu hingga kepada mata kaki, wa in kuntum junuba, dan apabila kamu dalam keadaan junub, fatahharu, maka mandilah, bersucilah. Wa in kuntum marda, dan jika ada di antara kalian marda, sakit. Jadi marda itu artinya sakit. Ingat ibu, nanti lahir anak ibu dan kasih namanya marda. Siapa namanya ibu? Si marda. Maka tiap minggu mencret, iyalah, kalau mencret namanya si marda. Jadi marda itu artinya sakit. Wa in kuntum marada, dan jika ada kalian yang sakit, aw ala safar, atau dalam keadaan musafir, perjalanan, safar. Jadi safar ini artinya perjalanan. Makanya tengok Bapak Ibu, setiap orang yang namanya safar itu tidak lama-lama di rumah itu. Sebentar-sebentar di Lomboyan, sebentar-sebentar di Padang. Itu namanya si safar. Jadi hati-hati juga kalau punya suami namanya si safar. Suka jalan-jalan orang, itulah. Jadi nama itu menyesuaikan tiga lagu juga. Hati-hati ya. Auja hadun minkum minal ghaiti, atau ada seseorang di antara kalian yang sedang menghendaki buang hajat. Aw lamastumul nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah, ila akhir ayat. Jadi yang kita angkat ini dua. Pertama tentang wudu, yang kedua tentang tayamum. Kalau tidak tuntas, pertemuan berikutnya kita sambung. Jadi harus paham kita bagaimana wudu, bagaimana tayamum. Karena dua-duanya penting. Bapak Ibu nanti akan berada pada satu keadaan ketika kita dilanda sakit, kita tidak bisa menyentuh air. Sementara waktu sholat masuk, tidak mungkin kita tidak sholat. Maka bagaimana cara kita sholat? Maka ada namanya tayamum. Tapi tayamum nanti setelah wudu kita bahas ya. Ada hadis tentang wudu itu. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat kecuali dengan bersuci, kecuali dengan berwudu. Maka oleh karena itu Bapak berbahagia, mesti kita pahami tentang wudu ini, khususnya kita yang mayoritas bermadzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, menurut Imam Syafi'i yang diperlukan dalam wudu itu 6. Jadi rukun wudu itu 6 menurut Imam Syafi'i. Apa yang 6 itu? Pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku.
menyapu sebahagian kepala. Sebahagian. Sedikit ya? Sebahagian. Nah, sedikit ya? Sebagian ya? Baru bagian ini sebagian. Kalau begini, nggak sebagian lagi nih. Itu lebih separuh aja. Kalau Syafi'i sebahagian. Atau yang agak pemalas sedikit, itu agak pemalas, ya kan? Jadi niat basuh muka, 2 tangan sampai siku, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Kok nggak ada maksudnya Ustaz? Di sini ilmu yang mesti kita paham. Menurut Imam Syafi'i, membasuh telinga itu bukan fardu, bukan wajib. Yang wajib dibasuh waktu berwudu itu cuma 5. 1 tertib. Tertib itu maksudnya berurutan. Niat dulu, baru muka, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Itu namanya tertib. Jangan dari niat langsung kaki. Itu tidak tertib. Itu yang diperlukan dalam wudu menurut Imam Syafi'i. Jelas? Jadi asalkan ada orang berwudu, terbasuh oleh dia mukanya, terbasuh oleh dia 2 tangannya sampai sikunya, termasuk sikunya juga basah, kemudian disapunya sebahagian rambutnya, lalu kemudian dibasuhnya kakinya sampai mata kakinya, udah sah wudunya itu. Udah sah wudunya. Walaupun telinganya tadi nggak dibasuhnya. Karena telinga bukan fardu, bukan wajib. Yang wajib itulah yang wajib. Nah, kalau bicara yang sunat wudu versi Imam Syafi'i, ada yang sunat, tadi yang wajib. Jadi yang sunat dari Imam Syafi'i, pertama sebelum kita wudu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dibasuh kedua telapak tangan. Apalagi kita baru pas bangun tidur, itu sangat baik itu dibasuh 2 tangan dulu sebelum kita melakukan yang lain-lain. Makanya kita bangun tidur langsung ke kamar mandi, buka keran, basuh telapak tangan. Kenapa dibasuh? Karena waktu kita tidur 2 tangan kita ini telah sampai ke Semarang. Dari Surabaya ke Semarang. Tidak tahu kita kemana arah tangannya, apa yang dipegangnya kan? Kadang-kadang aneh-aneh yang dipegangnya. Itu makanya kita bangun tidur langsung cuci. Sudah itu kemudian baru kumur-kumur. Sudah itu kemudian baru masukkan air ke dalam hidung. Namanya istinsyak. Kalau kumur-kumur namanya madmadah. Kumur-kumur, istinsyak. Habis itu kemudian barulah niat. Ini sunat yang saya sampaikan, ini sunat. Dibacanya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dibasuhnya 2 telapak tangannya, kemudian dia kumur-kumur, kemudian dia masukkan air ke dalam hidung. Baru kemudian dia niat, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi rupanya Bapak Ibu, istinsyak ini, masukkan air di dalam hidung ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita disuruh berwudu harus dimasukkan dulu air ke dalam hidung, kita kumur-kumur? Karena lubang hidung kita ini banyak debu. Jadi dengan debu itu kemudian menempel, lambat laun menjadi penyakit, maka datanglah flu, datanglah pilek. Nah itu yang dibersihkan. Makanya orang kalau berwudu, setiap dia berwudu dimasukkannya air ke dalam lubang hidungnya, itu insya Allah jarang dia pilek, jarang dia flu. Bahkan sebahagian orang yang sudah lama mengamalkan itu jarang dia flu.
Itu salah satu manfaat kenapa kita disuruh kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Masukkan itu maksudnya dihirup sedikit, sekira-kira naik dia ke batang hidung. Jangan sampai lewat. Kalau sampai lewat nanti itu kita yang merasakan sakit. Itu dirasa-rasa aja. Bahkan ketika flu pun itu dibiasakan. Awalnya sudah flu nih, ya kan? Maka berwudu biasakan. Insya Allah sembuh nanti. Dan sembuh juga bawa ke dokter. Nah, itu yang disunahkan. Kemudian kata Imam Syafi'i termasuk yang disunahkan itu membasuh telinga. Jadi saya praktekkan ya contoh wudhu menurut Imam Syafi'i. Yang saya praktekkan ini yang fardu dulu, nanti baru saya praktekkan antara yang sunat dan yang fardu. Biar Bapak Ibu tahu. Jadi Imam Syafi'i sengaja aku berwudhu, sikapnya sengaja aku berwudhu karena Allah itu sudah cukup. Kalaupun kemudian sengaja aku berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu orang Indonesia yang buat itu. Karena kita ini suka banyak nambah-nambah. Kita kalau ngomong muter-muter dulu, ujung-ujungnya ke situ juga. Padahal wudu itu lah mengangkat hadas kecil tuh. Nah disebutkan juga tuh untuk mengangkat hadas kecil, ya kan? Sengaja aku wudu karena Allah Ta'ala. Basuh kali 3 kali kan? 3 kali. Kemudian tangan dari ujung jari-jari ya mulainya. Baik kita wudhu di bawah keran atau kita pakai gayung. Tangan kiri juga 3 kali juga sebahagian. Kemudian kaki kanan sampai mata kaki, kaki kiri sampai mata kaki. Kalau ini saya lakukan sudah sah wudhu menurut Imam Syafi'i. Kalau ini saya tambahkan yang sunatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, masukkan air, kemudian buang. Jadi jangan lagi didiamkan, dibuang, masukkan lagi seperti biasa. Habis itu kemudian baru saya niat. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Seperti yang tadi juga, setelah menyapu sebahagian rambut kepala, baru saya basuh 2 telinga, telinga kanan, telinga kiri. Ibu jari, jari telunjuk masuk ke dalam, kemudian ibu jari menyapu dari luar. Nah, jadi jangan salah juga basuh telinga itu. Ini kadang-kadang Tuh, kata anak tuh duduknya kan. agak malas-malas, ditaruhnya dengan ketegangan. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi ada juga teknisnya. Jadi ada orang setiap dia berwudhu dibasuhnya telinganya, tapi lubang telinganya selalu ada kotoran. Itu artinya tidak beres dibasuh telinga. Makanya jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari menyapu dari luar. Nah, habis itu baru saya basuh kedua kaki saya. Itu saya berwudhu dengan yang sunat dan ditambah dengan yang fardu. Bersih maksudnya. Nah, wudhu bagaimana wudhunya? Sama seperti yang saya contohkan tak? Seperti itu ibu berwudhu. Hah? Iya. Nah. Dia nempel ke telinga. Nempel ke telinga kayak. Bu, ibu berwudhu seperti yang tadi. Yang kedua, yang kayak sunat. Oh, yang sunat dan yang fardu. Ya, kalau tadi kan yang fardu, tapi saya katakan yang fardu itu pun sudah sah. Kalau mau tambah yang sunat itu tadi. Baca bismillah dulu, basuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Baru niat. Basuh muka 3 kali. Ya kan? Kemudian basuh 2 tangan sampai siku. Sikunya pun ikut basah ya. Jadi jangan sampai siku itu macam awak nih betul-betul sampai siku. Sikunya ikut basah. Dari sini mulai. Dari sini nggak apa-apa juga. Cuma abdolnya dari sini. Tapi sebagian rambut, kemudian 2 telinga, kemudian 2 kaki. Nah,
Sekarang Bapak Ibu yang bahagia, kita kan sudah tahu nih wudhu versi Imam Syafi'i. Tapi kita juga harus tahu bagaimana wudhu versi Imam Hanafi, supaya nanti Bapak Ibu tidak mudah mengklaim menyalahkan orang. Nanti ada orang wudhunya beda dengan kita. Apa kita salahkan dia? Kita kadang-kadang menyalahkan itu faktornya dua, sebabnya dua. Pertama, karena kita tidak tahu ilmunya. Yang kedua, itulah penyakit kita orang Indonesia. Rupanya awalnya tidak tahu. Dia pakai wudhu Hanafi, awal Syafi'i, mana lupa. Nah, menurut Imam Hanafi yang diperlukan wudhu itu cuma 4, Pak. Tadi basuh muka, niat tidak ada dia. Basuh muka, basuh 2 tangan. Nah, menyapu sepertiga. Kalau Imam Hanafi sepertiga, bukan sebahagian. Sepertiga, separuh. Jadi Imam Hanafi sepertiga. Habis itu basuh 2 kaki sampai mata kaki, sudah. Itu dah sah. Jadi Imam Hanafi itu simpel ya. Itu yang fardu. Yang sunatnya ada lagi menurut Imam Hanafi. Nah, menurut Imam Maliki yang fardu dalam wudhu itu pertama niat. Ya kan? Niat ini mengiringi saat kita membasuh muka. Basuh muka. Kemudian setelah itu sama seperti tadi, tapi perbedaannya kalau Imam Maliki dalam menyapu kepala itu semua. Jadi kalau Imam Maliki nyapu kepala itu semuanya dari depan sampai ke belakang. Nah, Imam Hambali menyapu rambut itu semua sekaligus 2 telinga. Nah, itu bedanya. Tadi kalau Syafi'i sebahagian, kata Imam Hanafi sepertiga, kata Imam Maliki semuanya. Kalau nanti ada orang wudhu basah semua kepalanya itu, Imam Maliki yang dibuatnya itu. Kalau Imam Hambali dibasahkan semuanya sekaligus 2 telinga. Kalau ada orang cara begitu wudhunya, kita jangan menyalahkan. Berarti dia memakai mazhab yang berbeda dengan kita. Kecuali saat dia berwudhu itu, berwudhu dia melompatnya ke atas. Turun lagi dia, wudhu lagi melompatnya ke atas. Itu mazhab hantu gitu. Itu perlu disalahkan. Jadi tidak mudah kita menyalahkan. Nah, Bapak Ibu bahagia. Jadi perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itulah seperti itulah. Jadi kalau saya lihat, pertama mereka berbeda dalam masalahnya. Imam Hanafi tidak adanya, ya kan? Imam Syafi'i pakai niat. Yang kedua perbedaan itu dalam menyapu kepala. Imam Syafi'i sebahagian, Imam Hanafi sepertiga, Imam Maliki semuanya, Imam Hambali semuanya dan 2 telinganya sekaligus. Maka oleh karena itu ini mesti kita paham. Baik, saya kira itulah momen bahagia karena waktu kita juga sudah jam 6:18. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang penting pekerjaannya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sambung kepada bab tayamum. Nah, sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Nah, kalau istilahnya tadi ada Hambali, Hanafi dan yang lainnya termasuk. Kalau dicampur itu cara gerakannya, pokoknya gini kan? Kreatif Kalau yang Syafi'i kan pakai niat, kita pakai niat nih, niat. Kemudian tangan sama, oke. Kemudian kepala kita basuh semua gini kan? Kita lain lihat apa gimana gitu ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita sebenarnya dituntut dalam melakukan amal itu mengikut satu imam saja. Pada dasarnya begitu. Berwudu itu kan amal.
satu imam saja. Sholat itu kan amal, satu imam saja. Tapi andaikan juga tidak dapat, maka tidak sempat menyalahi perbuatan kita. Cuma kita dalam hal seperti itu namanya kita mencampur dua mazhab dalam satu pelaksanaan. Pas yang dibilang Pak Elok tadi, kita pertama niat Syafi'i, Hanafilah. Tapi tiba di menyapu kepala, semua kita sapu. Nah, dikira tadi Syafi'i, tiba di menyapu kepala, semuanya Imam Maliki. Sekaligus dua telinganya Imam Hambali. Bagaimana itu? Maka jawabannya, kalau dapat satu imam saja, satu mazhab saja. Tapi kalau tidak dapat, tidak sempat membatalkan perbuatan kita itu. Itu dia Pak. Tetap sah ya. Tetap dia dianggap sah. Silakan Bu, apa tadi? Ustaz mau tanya, kalau seandainya kan kita niatnya kan setelah kumur-kumur atau masuk ke hidung. Kalau niatnya dulu Bismillah, langsung niat, baru duduk semuanya. Jadi kalau itu menyalahi, karena niat itu baru dilakukan ketika kita baru mau basuh muka. Di situ baru ada niat. Jadi yang dikatakan niat itu mengiringi perbuatan. Kalau di awal kita niat, mestinya langsung basuh muka. Ini kita basuh tangan. Basuh tangan ini kan bukan fardu, ya kan? Kumur-kumur ini kan bukan fardu. Nah, sementara inti wudu itu diawali membasuh muka. Lalu niatnya kita duluan. Sesempurna niat mengiringi perbuatan. Itu makanya sholat pun tidak bisa niatnya di rumah. Ada orang sholat masuk ke masjid, Allah. Apa nak niat? Udah tadi di rumah kan? Tidak bisa. Saat dia bertakbir itulah dia meletakkan niat. Jadi yang dikatakan niat itu mengiringi perbuatan. Itu baru niat. Jadi gitu Bu. Jadi niat itu dipasang. Habis itu pasang niat itu langsung lagi basuh muka. Kalau masih ada lagi yang lain-lain jangan niat dulu. Jadi nggak bisa udah pasang niat angkat telepon sengaja aku berwudu karena Allah. Nenek ya dek katanya. Panggil deknya telepon. Tapi itu betul baru basuh mukanya. Enggak bisa sudah berjarak itu. Ulangi lagi niatnya. Gitu ya. Ya. Baik, teman-teman silakan. Ada yang dipertanyakan, yang diragukan? Baik. Ustaz, Ya. apakah ada hitungan yang ketika kita Tiga kali yang buka ataupun kalau tahun lainnya Ukurannya. kali hitungannya? Oh, hitungannya. Jadi keempat mazhab ini mensunnahkan mengulang-ulang itu 3 kali. Lebih pun sebenarnya 3 kali nggak masalah. 3 kali dan seterusnya kan diulang-ulang. Yang wajibnya sekali. Kalau kita mau 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan kanan 3 kali, itu sunnah. Kemudian di bagian tubuh yang sebelah mana di awal kita lakukan? Setiap mengawali perbuatan wudu itu dari yang kanan. Jadi kalau tangan kanan dulu, kalau kaki kanan dulu, baru tangan, baru sebelah kiri. Buka ke kanan. Nah, kalau buka tidak ada kanan, tidak ada kiri. Ya kan? Buku sekolah ya. Tapi kalau ibu pakai peda itu kanan dulu, nah, baru kiri kan. Itu pun kalau layak dipoles muka itu boleh. Tapi kalau muka itu tidak layak lagi, tidak usah poles-poles lagi. Baca kan. Lah beli peda 500.000, 600.000, dan coba rubah muka juga. Menengok di cermin itu takut pula menengoknya lah. Baik, silakan.
Ustaz. Silakan. Tanya. Tapi kayaknya belum masuk apa masalah najis itu, apakah anak kecil tuh bagaimana hukumnya termasuk najis apa? Bayi lah, yang bayi Online terus lah. Hah? Anak online-nya gua. Tapi itu anak dia. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai kita suami istri itu ya sentuhan batasannya cemana, membatalkan itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang nggak sengaja kena batal cemana gitu. Tapi kalau Ustaz, bab besok ada. Ya. Besok kita bahas lagi tuh. Lain-lain. Yang belum kan? Baik, jadi Singgung-singgung sedikit lah. memang yang dipertanyakan Pak Dayat ini adalah penting dan ini memang akan kita bahas memang. Iya. Jadi ada satu pembahasan nanti tentang yang membatalkan wudhu. Tapi tadi ada pertanyaan sebelum itu tentang masalah kencing bayi. Kalau bayi itu laki-laki, belum dia makan apa-apa selain daripada air susu ibunya, maka kalau dia kena pipisnya dia pakaian kita, ini cukup dipercik, tidak perlu dicuci. Kalau makan tak lagi dah. Kalau dia belum makan apa-apa selain susu ibunya, kalau bercampur susu ibunya dengan SGM, laktogen, itu tidak masuk lagi tuh Pak. Dia belum makan Pak Ustaz, tapi SGM ada sesekali. Nah, itu harus dipahami itu. Jangan samakan ASI dengan SGM. Karena jadi kalau ada anak bayi sudah minum SGM dia berarti itu. Apalagi saat dia lahir tuh, ketika tidak susu sama orang rumah sakit, Madu. udah masuk duluan tuh. ASI belum masuk, udah masuk duluan itu. Itu nggak bisa lagi tuh. Asal nanti dia pipis, tidak bisa lagi percik-percik tuh. Makanya anak bayi laki-laki sekarang ini sulit kita mencarinya yang seperti itu. Karena lahir dari rumah sakit dikasih susu. Susu bantu. Tidak bisa lagi. Adapun anak perempuan bukan karena berbeda-bedakan. Memang begitulah kodrat fikihnya. Anak perempuan ini memang walaupun dia belum apa-apa yang masuk, apalagi yang masuk itu sesuatu yang sudah berbentuk makanan, memang dari dia lahir itu, kalau kita kena pipis dari dia nggak bisa dipercik, mesti dibasuh. Itu dia kata ya. Masalah tadi membatalkan wudhu, itu nanti kita bahas ya. Karena itu memang membutuhkan waktu. Karena kalau kita bahas satu nanti agak bertambah nanti yang lain itu membingungkan. Tapi yang pasti bersentuhan untuk laki-laki dan perempuan, suami istri, ini pun masih ikhtilaf ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Tergantung kita mau ikut imam mana. Imam Syafi'i membatalkan, Imam Hanafi tidak membatalkan. Baik, saya kira itu ya. Ibu-ibu ini mungkin ada yang mulai gelisah saya tengok ini. Iya. Semoga bermanfaat, insyaallah. Pertemuan ke depan saling kita ingat mengingatkan. Kalau awak lupa diingatkan, ya kan? Nanti pembahasan kita selesaikan tayamum, karena tayamum ini sedikit nih. Nanti kita baru masuk ke pembatalan. Mana yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan tayamum. Saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.